Baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diserang stand-up komedian asal Malang, Jawa Timur, Vito Dita Praja. Berbeda dengan Vito, dua stand-up komedian nasional yang terkenal Kemal Palevi dan Dani Beler justru kompak mendukung Kang Deddy Mulyadi. Dunia stand-up komedi sedang menghadapi sorotan negatif masyarakat, khususnya warga Jawa Barat. Hal ini disebabkan salah satu pelaku kesenian tersebut yang bernama Vito Dita Praja yang merosting Deddy Mulyadi hingga dianggap menghina ikat kepala Sunda yang kerap dikenakan Gubernur Jawa Barat tersebut, yang sontak membuat masyarakat Jawa Barat, khususnya suku Sunda, marah dan geram. Dalam video yang ramai tersebar, Vito mengawali materinya dengan merosting Deddy Mulyadi dengan menyebutnya satu-satunya gubernur yang juga YouTuber aktif. Perkenalkan, saya Vito Dita Praja dari Malang, Jawa Timur. Senang sekali bisa tampil di Bandung karena ini ibu kota Jawa Barat. Saya tuh iri banget sama kalian, iri sekali karena Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif ya. Selanjutnya, Vito menyatakan bahwa gaya berpakaian Deddy Mulyadi terinspirasi Atta Halilintar sambil menggerakkan tangan di area kepala menggambarkan seperti menyamakan ikat kepala Sunda yang biasa dikenakan Deddy Mulyadi dengan bandana yang identik dengan YouTuber tenar Atta Halilintar. Memang dilihat dari outfit sih panutannya Atta Halilintar ya. Putih-putih gitu. Ente pemilik KFC. Terakhir, Vito menyatakan bahwa sosok Deddy Mulyadi yang dekat dengan masyarakat mengingatkan dirinya dengan sosok Mulyono atau nama kecil Pak Jokowi dan menyebut Deddy Mulyadi sebagai Mulyono Sunda. Saya tuh ngikutin aktivitasnya di YouTube kayak seru banget gitu, kayak terjun langsung ke lapangan, turun ke sungai, bertemu masyarakat. Tapi semakin lama saya nonton kayak semakin familiar. Sampai akhirnya saya mencapai kesimpulan, sekarang Jawa Barat sedang dipimpin oleh Mulyono Sunda. Rekaman video stand-up Vito yang tersebar ini pun sontak ramai di masyarakat. Banyak masyarakat menilai Vito bukan lagi menyindir, namun sudah masuk ke ranah penghinaan. Pernyataan Vito yang menyamakan ikat kepala Sunda dengan bandana yang kerap dikenakan Atta Halilintar tersebut dianggap menyinggung nilai-nilai budaya masyarakat Jawa Barat, khususnya suku Sunda. Sebab bagi suku Sunda, ikat kepala bukan sekedar aksesoris, melainkan simbol identitas dan warisan leluhur yang syarat akan makna serta kerap dikenakan dalam upacara adat maupun kehidupan sehari-hari. Seperti dalam video di tahun 2018, mengikatkan ikat yang sering saya pakai sejak tahun 2004. Falsafahnya adalah Deddy Mulyadi memaknai ikat sebagai mengikat hati pada pikiran agar pikirannya tak sembarangan dan fokus pada tujuan. ikatkan hati di pikiran agar pikirannya tidak ngomong kemana-mana tanpa data. Ikatkan di pikiran agar pikirannya fokus pada tujuan. Sementara itu, berbeda dengan Vito yang dianggap menyindir Deddy Mulyadi dan menghina ikat kepala Sunda, dua stand-up komedian skala nasional yang terkenal yaitu Kemal Palevi dan Dani Beler justru mendukung Deddy Mulyadi, terutama dengan program mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Gue juga aneh sama orang-orang yang menghujat programnya Kang Deddy Mulyadi ini. Nggak masuk di akal gue loh. Betul. Padahal ini adalah program yang baik banget gitu. Maksudnya untuk dikirim ke barak militer. Selanjutnya, Kemal menyatakan bahwa mengirim anak ke barak militer dapat membantu orang tua. Kan enak juga, kan kita nih jadi orang tua berasal ya. Ngurus anak di rumah tuh kan kadang-kadang belum ngurusin kerjaan kita. Betul. Sama ngurus anak tuh kan pecah fokus. Betul. Sementara itu, Dani Beler mempertanyakan orang yang menentang program mengirim siswa bermasalah ke barak militer tanpa memberikan solusi yang jelas. Iya, kalau ada orang yang nantang nggak setuju, emang solusi itu apa sih? Gitu. Nah, gue setuju. Sementara itu, Kemal Palevi dan Dani Beler juga menyoroti Esti Wijayanti, anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PDIP yang menolak program Deddy Mulyadi namun tidak memberikan solusi yang jelas. Anggota DPR ini ingin nangis, anak nakal dikirim ke militer, minta program dikaji ulang. Namanya adalah My Esti Wijayanti, MYST. Nah ini kan termasuk yang nggak setuju nih. Betul. Iya, makanya solusinya apa Bu? Jangan nangis. Iya, kasih solusi kan setidaknya Kang Deddy mah ada tuh solusinya kan. Iya benar. Dua stand-up komedian ini juga memberikan contoh anak nakal yang membakar kios sebagai anak yang mesti dikirim ke barak militer. Kemarin tuh ada di Depok Cimanggis sekelompok bocah iseng bakar pakaian di kios. Oh iya. Pasar hampir di dalam api. Buset. Bener.
itu. Iya, artinya dia kan jahil iseng. Tak lupa stand up komedian Denny Beler melempar sebuah candaan yang disambut tawa oleh Kemal Falevi. Iya, nakal itu kan. Nakal. Coba kalau misalkan dibawa ke barak tuh anaknya, mungkin bakal semangat bang. Ya nggak jadi bakal semangat ya. Ayo kita bekerja. Gitu. Terakhir, Kemal Falevi juga tak mempermasalahkan kegemaran Deddy Mulyadi membuat konten seperti yang disinggung Vito Dita Praja sebagai YouTuber aktif. Dikarenakan menurut Kemal itu menjadi pintu yang tepat untuk mendekati anak muda. Dan gue nggak ada masalah kalau Kang Deddy juga YouTuber sekarang kan, maksudnya Nggak masalah. rajin ke YouTube. Justru itu jalur paling bener masuk ke Gen Z kan. Iya betul. Hal ini pun diiyakan Denny Beler yang menyatakan dapat menyaksikan kerja nyata Deddy Mulyadi dari konten yang dibuatnya. Dan kita bisa lihat aktivitas dia kan. Iya. Kerjanya nyata nih gitu, walaupun Iya. konten terpampang, tapi kan ada pergerakan bang. Stand up komedian lain yang tak seperti Vito Dita Praja yang menyindir Deddy Mulyadi, stand up komedian nasional yang terkenal Ridwan Remin justru juga menyukai Deddy Mulyadi yang ia anggap dekat dengan rakyat. Apa yang bikin lu nonton lama konten Kang Deddy? Gue seneng komunikasi sama ini aja masyarakatnya. Ketika orang biasa bisa ketemu sama yang kayak gitu tapi ngobrol gitu, gak ada barir apa-apa, gak ada jarak apa-apa, ngobrol gitu. Jadi kita lebih memanusiakan manusia, Mang. Walau dunia stand up sedang dipandang negatif oleh masyarakat terutama warga Jawa Barat dikarenakan materi stand up Vito Dita Praja yang menyindir Deddy Mulyadi dengan sebutan YouTuber aktif dan Mulyono Sunda serta dianggap menghina ikat kepala Sunda, namun ternyata ada beberapa stand up komedian lain yang justru mendukung program Gubernur Jawa Barat tersebut dan senang dengan sikapnya yang dekat dengan masyarakat yang terekam baik dalam konten yang biasa Kang Deddy Mulyadi bagikan.